Halo Talavers. Kok bisa ya ada mobil yang muncul tiap 5 tahun sekali? Kayak ngikutin agenda politik ya. Udah, kita nggak demen ngomongin politik banyak-banyak. Kita cuma penasaran gimana sebuah brand yang udah muncul dari kapan tahun tapi baru sekarang muncul ke permukaan. Buat kalian yang nggak begitu ngeh, pabrikan yang kita maksud ini adalah SMK. Mereka ini adalah pabrikan yang digadang-gadang jadi mobil nasional Indonesia, padahal belum ada yang orisinil sama sekali. Awalnya sih, SMK diinisiasikan oleh pemilik sebuah bengkel bernama Kiat Motor di kota Solo, Jawa Tengah. Bengkel ini udah jadi langganan SMK-SMK di Solo buat mendampingi siswa-siswa mereka terkhusus di jurusan otomotif biar punya pengalaman kerja yang mapan. Singkat cerita, bersama belasan siswa SMK, Sukiat, pemilik bengkel Kiat Motor tadi, berhasil menciptakan prototipe awal yang dinamai Raja Wali R1. Munculnya Raja Wali ini seketika jadi fenomenal banget, terlebih ketika Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, turut serta menggaungkan narasi mobil nasional pada mobil ini, termasuk dengan keputusannya yang menjadikan mobil ini sebagai mobil dinasnya. Ya, walaupun desainnya gado-gado antara headlamp Honda CR-V dan stop lamp Panther, orang-orang masih mengapresiasi keberhasilan mereka dalam memproduksi sebuah mobil yang pastinya nggak mudah. Jadi nggak heran kalau ada pihak-pihak yang tertarik buat mengucurkan investasi. Apalagi di saat yang sama, SMK juga udah mendirikan sebuah PT bernama Solo Manufaktur Kreasi buat melenggang ke jalur produksi. Widih, udah masuk ke ranah komersil nih. Secercah harapan bagi Bumi Pertiwi yang proyek mobil nasionalnya di masa lalu cuma jadi alat untuk memperkaya golongan tertentu. Harapannya gede banget kan? Tapi kepercayaan manapun kita nggak pernah diajarin buat berharap ke sesama manusia. Dan ini beneran terjadi. SMK Raja Wali R1 tadi tiba-tiba nggak lulus uji kelayakan jalan di tahun 2012 gara-gara beberapa prasyarat yang nggak bisa dipenuhi. Loh, kok bisa nggak layak jalan? Kan udah jadi mobil dinas wali kota. Kata siapa itu jadi jaminan? Status SMK Raja Wali R1 sebagai mobil dinas nggak langgeng-langgeng amat karena secara legal standing mobil ini belum dilengkapi surat-surat resmi. Kegagalan itu nggak cuma sekali. Pada tahap uji emisi, mobil yang sama juga nggak lulus. Padahal gembar-gembornya pakai mesin dengan karakter khas Eropa. Baru di akhir tahun 2012, akhirnya dengan segala upaya, Raja Wali R1 berhasil lolos serangkaian tahap pengujian. Kok susah banget sih lulusnya? Bukannya buat produk lokal dalam negeri gini? Harusnya kan dibikin gampang aja. Nggak semudah itu Ferguson. Tahu sendiri kan yang berkuasa saat itu berseberangan sama orang yang mengorbitkan mobil ini. Jadi katanya ada semacam sentimen-sentimen gitu. Katanya lo ya. Namun SMK sebagai sebuah perusahaan gak tinggal diam selama menunggu simpang siurnya hasil uji emisi. Mereka secara simultan bikin prototipe lain lagi yang dinamai SMK Bima 1.1 dan Raja Wali R2. Apakah kualitasnya membaik setelah dipegang sama perusahaan swasta? Nggak ada yang tahu pasti sih. Secara kedua mobil ini nggak dijual bebas di pasar otomotif. Loh, apa-apaan? Niat jualan nggak sih ini? Sabar. SMK ini emang cuma menjual mobil pada instansi-instansi pemerintah di tahap awal, termasuk juga sekolah-sekolah kejuruan yang pengen menjadikan unit SMK sebagai unit praktek. Tebak indennya ada berapa banyak? Yes, 7.000 unit. Apakah ada yang unitnya nyampe? Enggak. Ya gimana mau nyampe kalau produksinya serabutan? Di periode itu, pamor SMK lagi redup-redupnya gara-gara Pak Jokowi dibawa ke Jakarta sama partainya untuk menjadi gubernur. Selain minimnya exposure media, mereka juga lagi mandek dalam pengembangan prototipe baru yang lagi-lagi harus ngambil dari mobil lain. Bedanya kalau Raja Wali R1 merupakan gado-gado mobil lain, baik Bima 1.1 dan Raja Wali R2 merupakan rebadge dari pabrikan Cina. Ya oke lah, pabrikan mobil nasional di negara lain macam Proton dari Malaysia awalnya juga nge-rebadge mobil lain doang.
Tapi yang di rebadge mah mobil jempolan. Misalnya Honda Accord atau Mitsubishi Lancer. Bukan malah produk Cina yang rakyat sana aja malas belinya. Heran. Oh iya, satu hal yang menarik adalah satu dari dua prototipe ini berhasil meluncur di tahun 2014. Tahu kan 2014 bakal ada acara nasional apa? Hashtag yang tahu-tahu aja. Launching sih launching ya, tapi pabriknya mana hey? Nyatanya SMK baru punya pabrik secara resmi di tahun 2019. Udah nggak usah nanya lagi kenapa harus di tahun itu. Pabrik ini berdiri di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. SMK sendiri ngaku kalau pabrik baru ini bakal memproduksi sekitar 18.000 unit per tahunnya. Kecil sih, tapi ini tergolong sesumbar buat sebuah brand yang nggak mapan-mapan amat. Sebagai perbandingan, Wuling sama Hyundai aja yang tergolong baru membangun pabrik di Indonesia udah punya kapasitas 120.000 unit per tahunnya. Nggak apa-apa, asal produksi aja dulu, itu pun udah syukur. Toh mereka juga pamerin banyak banget line up di seremoni itu. Sebut saja prototipe mobil VVIP yang digembar-gemborin soal fitur bulletproofnya alias anti pelurunya. Gokil kan? Tapi para otomotif entusias sih pasti langsung tahu kalau ini merupakan Volvo XC90 yang di blackout di semua sisi. Ya padahal udah banyak yang mupeng sama bentukannya yang cakep banget. Bukan cuma itu aja, mereka juga memamerkan model-model lain yang beberapa kali tertangkap kamera lagi di tes jalan raya. Contohnya kayak SMK Bima 1.3, SMK Dikdaya, dan SMK Garuda. Udah tahun 2019, itu artinya sudah lebih dari 10 tahun mereka meletakkan fondasi yang kuat pada brand mereka. Bisa dong bikin desain orisinil? Sayangnya sih kalian lagi-lagi harus kecewa. Dikdaya misalnya, line up double cabin yang merupakan rebadge dari mobil Cina Ford Xiongxi. Garuda juga merupakan rebadge dari brand yang sama, yaitu Ford Landford. Namun hingga detik ini kita masih ragu bisa ketemu di jalan sama mobil-mobil tersebut paling enggak 1 unit dalam sehari. Kecuali yang satu ini, Bima 1.3. Itu pun juga karena dipesan sama Kementerian Pertahanan dan TNI AU. Sisanya nggak tahu pada kemana. Nah, baru di tahun 2023 ini mereka akhirnya memberanikan diri untuk muncul ke muka publik dengan turut serta di ajang IIMS. Bukan cuma pameran, mereka juga jualan loh ke masyarakat umum. Di pameran ini mereka juga membawa line up baru yaitu Bima EV yang merupakan van komersil. Listrik loh ini, udah ngikutin perkembangan zaman. Tapi tetap aja ada tapinya. Mobil yang diluncurkan setahun sebelum tahun demokrasi ini dijual dengan harga yang lumayan ngagetin. 500 juta rupiah lebih loh. Buat spek lengkapnya kita bakal bahas di video terpisah ya. Tapi tahu nggak kenapa bisa mahal? Yap, mobil ini masih berstatus completely built up alias diimpor utuh dari Cina. Yes, Cina lagi. Mobil listrik pertama mereka adalah rebadge dari Shineray X30L. Buat yang pengen hujat karena nganggep kita nyinyir atau xenocentris, kita sih tahu dari dulu ya. Kita tuh bangga banget kalau negeri kita punya mobil nasional sendiri. Tapi please lah, jujur aja dari awal kalau mobilnya dari Cina semua. Otomotif jangan digabung-gabungin sama hal di luar itu. Tunggu, loh, kok ada penjual bakso ya di depan kantor kita? Biasanya nggak ada.